Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajriman Pratama dengan nomor BP 19843003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 dalam penyelesaian laporan maladministrasi di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Saya nantinya akan mempresentasikan mengenai latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, deskripsi lokasi penelitian, temuan dan analisis data, serta kesimpulan dan saran. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia hadir karena didasari pada lemahnya pengawasan sejumlah lembaga pengawas terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penyelesaian laporan Ombudsman mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Kemudian Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemeriksaan, dan penerimaan laporan, yang direvisi menjadi Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2003 tentang tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan. Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2003 tentang tata cara penyelesaian laporan menjadi acuan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam menjalani tugasnya seperti aturan penyampaian laporan oleh masyarakat, verifikasi laporan, penugasan grup pemeriksa dokumen laporan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut, serta rekomendasi, resolusi, dan monitoring. Jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat meningkat signifikan setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2020 dengan 265 laporan, tahun 2021 dengan 269 laporan, tahun 2022 dengan 323 laporan, tahun 2023 dengan 329 laporan, dan 2024 dengan 539 laporan. Berikut adalah rincian atau data mengenai laporan yang diselesaikan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, yang mana dapat 120 laporan yang diselesaikan, yang merupakan peringkat keempat Ombudsman perwakilan di Indonesia dengan penyelesaian laporan terbanyak. Selanjutnya adalah ini merupakan kategori laporan berdasarkan apakah laporan sederhana, sedang, terberat dengan maksimal ideal penyelesaiannya. Yang dimana laporan yang diselesaikan oleh Ombudsman Sumbar tahun 2005 melebihi target yang harus mereka selesaikan pada tahun tersebut. Penanganan laporan tahun 2025 menggambarkan bahwa beban kerja Ombudsman Sumatera Barat cukup tinggi. Hal ini harus ditangani tidak hanya berasal dari laporan yang diregistrasi pada tahun 2025, tapi juga laporan yang masih dalam proses penyelesaian dari tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan terdapat 309 laporan yang menjadi tanggung jawab keasisten pemeriksaan laporan sepanjang tahun 2025. Meskipun menghadapi beban kerja yang cukup besar, keasistenan pemeriksaan laporan mampu menyelesaikan 264 laporan atau melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 196 laporan. Capaian ini menunjukkan kinerja yang efektif dalam pengelolaan dan penyelesaian laporan masyarakat. Namun, masih adanya laporan yang belum selesai harus dilanjutkan pada periode berikutnya, menunjukkan bahwa beban kerja Ombudsman Sumatera Barat tetap tinggi dan memerlukan pengelolaan sumber daya yang optimal agar seluruh laporan dapat ditangani secara tepat waktu. Terus penelitian ini dengan judul Implementasi Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat adalah untuk melihat bagaimana aturan tersebut benar-benar dijalankan di lapangan, bukan hanya dari sisi aturan tertulis, tapi juga praktik nyatanya. Ini merupakan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari skripsi saya. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, menurut George Edward III, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan atau kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara nyata. Implementasi kebijakan merupakan tahap setelah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan, yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, serta sumber daya untuk menjalankan kebijakan tersebut.
implementasi kebijakan menurut RW3 menggunakan 4 variabel dengan masing-masing indikator seperti komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, konsistensi, sumber daya dengan indikator SDM, anggaran, informasi, fasilitas, dan kewenangan. Posisi dengan indikator komitmen, kejujuran, responsivitas, pemahaman dan pelaksana, serta implementasi. Di mana ada SOP, pembagian tugas, koordinasi antar lembaga. Berikut adalah gambar atau skema pemikiran dari diskusi saya. Ini definisi konsep. Yang pertama, kebijakan publik diartikan sebagai sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sehingga hal tersebut memiliki dampak pada publik. Yang kedua, implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Yang ketiga, Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan merupakan pedoman dalam penanganan laporan oleh Ombudsman di perwakilan Sumatera Barat serta kepastian prosedur bagi masyarakat. Ini merupakan definisi operasional bagaimana variabel dan indikator diukur dalam skripsi saya. Selanjutnya, untuk metode penelitian, pendekatan dan desain penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan dengan konsep sampling, yaitu pemilihan informan yang dipilih berdasarkan karakteristik maksud dan tujuan penelitian. Proses penelitian, pengamatan awal untuk merumuskan masalah, pengumpulan data, analisis data, serta mendapatkan hasil. Teknik analisis data saya menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Teknik pengumpulan data skripsi saya melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan perpustakaan. Peran peneliti adalah sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Unit analisis, yaitu lembaga Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Selanjutnya, deskripsi lokasi penelitian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat beralamat di Jalan Raya Teba, Kota Padang, Sumatera Barat yang terletak di samping BNI Nanggalo. Visi dan misi Ombudsman Sumbar yaitu visi mereka lembaga pengawas publik yang efektif, dipercaya dan berkeadilan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan misi yang pertama mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pengawasan Ombudsman. Yang ketiga, mewujudkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, temuan dan analisis data. Yang pertama ada variabel komunikasi, yang mana pada indikator transmisi pelaksanaan peraturan Ombudsman nomor 58 tahun 2023 sepenuhnya memahami dan ditransmisikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pengertian transmisi yang dikemukakan oleh Kepala 3. Untuk indikator kejelasan, peraturan Ombudsman nomor 58 tahun 2003 pada dasarnya telah diketahui dan dipahami dengan cukup baik di lingkungan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Para pelaksana kebijakan telah memperoleh informasi mengenai peraturan tersebut melalui mekanisme sosialisasi dan komunikasi internal. Untuk konsistensi, Ombudsman Sumbar menerapkan prosedur yang sistematis dan berjenjang untuk memastikan setiap kasus ditangani secara konsisten sesuai dengan peraturan Ombudsman nomor 58 tahun 2003. Selanjutnya, variabel sumber daya. Dalam yang pertama itu ada staf dalam proses penyelesaian laporan masyarakat. Ombudsman Sumatera Barat masih menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran penyelesaian laporan. Keterbatasan jumlah pegawai, banyaknya laporan yang masuk, serta tingkat kompleksitas setiap laporan menjadi faktor yang membuat proses pemeriksaan membutuhkan waktu berbeda-beda. Untuk indikator informasi yang dimiliki asisten Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat selaku pelaksana kebijakan sudah diterima dan dipahami dengan jelas. Pada indikator wewenang, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat memiliki wewenang yang cukup di internal Ombudsman, serta terdapat hambatan dalam penggunaan wewenang Ombudsman adalah belum adanya peraturan yang bersifat umum dan
mengikat seluruh instansi mengenai maladministrasi sebagai bentuk penyimpangan pelayanan publik. Kondisi ini dapat menimbulkan kendala dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian laporan karena belum terdapat undang-undang khusus atau peraturan pemerintah yang secara menyeluruh mengatur maladministrasi. Kemudian indikator fasilitas. Fasilitas yang dimiliki Ombudsman Sumatera Barat telah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian laporan masyarakat. Selanjutnya variabel disposisi indikator pengangkatan birokrat. Proses seleksi pegawai di Ombudsman dilakukan melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan organisasi. Tahapan tersebut meliputi seleksi administrasi, ujian kompetensi, asesmen psikologi, dan wawancara untuk melihat kemampuan, pengetahuan, integritas, serta pemahaman calon pegawai dalam pelayanan publik. Melalui proses-proses seleksi ini, Ombudsman berupaya memilih pegawai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Untuk insentif, tidak adanya insentif yang diterima oleh pegawai keasistenan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Insentif dan di lingkungan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat belum ada insentif yang diberikan bagi keasistenan untuk setiap laporan yang diselesaikan. Selanjutnya, pada variabel struktur birokrasi, pada indikator standar operasional prosedur, pelaksanaan SOP di Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat secara tahapan sudah berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala. Namun, terdapat kendala pada aspek waktu pelaksanaan karena SOP yang disusun oleh pusat belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sehingga tingginya laporan yang masuk, yaitu sekitar 200 laporan per tahun atau lebih dari 3 laporan per hari, menyebabkan proses penerimaan dan verifikasi laporan membutuhkan waktu lebih lama dari standar yang ditetapkan. Selain itu, adanya kebutuhan konsultasi dari pelapor yang datang bersamaan dengan proses pelaporan turut mempengaruhi efektivitas waktu pelayanan sehingga diperlukan penyesuaian SOP agar lebih sesuai dengan kondisi operasional di tingkat perwakilan. Untuk dimensi fragmentasi PVL Riksana yang Ketua Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa ketiga bagian tersebut memiliki tanggung jawab yang jelas dan peran yang saling berkaitan dalam menjalankan fungsi Ombudsman dalam implementasi peraturan Ombudsman nomor 58 tahun 2023. Berikut menentukan kesimpulan dari sisi saya, yaitu pada variabel komunikasi, keasistenan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat telah menerima secara keseluruhan dan memahami dengan jelas untuk variabel sumber daya dari keempat variabel yang ada staf. Untuk staf, belum ada regulasi yang mengatur jumlah beban kerja di setiap keasistenan dengan jumlah laporan yang masuk. Dan kewenangan sudah kompeten dan memiliki kewenangan. Namun masih membutuhkan regulasi penunjang untuk membantu dalam penyelesaian laporan untuk variabel informasi dan fasilitas dan mencukupi untuk kelangsungan implementasi kebijakan. Selanjutnya, untuk pengangkatan birokrat dalam variabel disposisi sudah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pada indikator insentif, belum ada dilakukan insentif di lingkungan lembaga Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Insentif di lingkungan Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat belum ada bagi keasistenan untuk setiap laporan yang diselesaikan. Dan terakhir, untuk variabel struktur birokrasi, sudah ada SOP khusus hal implementasi, tetapi terdapat kendala pada waktu penyelesaian dengan laporan yang masuk pada pelaksanaan peraturan Ombudsman nomor 58 tahun 2023. Sudah ada pembagian tugas jelas adalah antara kepala perwakilan, keasistenan, penerima, dan verifikasi laporan, dan keasistenan pemeriksaan dan penyelesaian laporan. Selanjutnya adalah berikut saran yang dapat diberikan. Yang pertama itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat perlu mempertahankan efektivitas komunikasi yang telah berjalan dengan baik serta meningkatkan koordinasi antar bagian dalam pelaksanaan peraturan Ombudsman nomor 58 tahun 2023. Terkait dengan sumber daya manusia, diperlukan adanya pengkajian dan pengaturan kebutuhan jumlah pegawai berdasarkan beban kerja pada masing-masing keasistenan. Hal ini penting karena jumlah laporan yang masuk terus meningkat. Sementara pembagian beban kerja belum memiliki
memiliki regulasi yang secara khusus mengatur kesesuaian antara jumlah laporan dengan kapasitas pelaksana. Dengan adanya pengaturan tersebut, pembagian tugas dapat menjadi lebih proporsional dan proses penyelesaian laporan dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya, perlu adanya penguatan regulasi pendukung dalam pelaksanaan peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian laporan. Regulasi penunjang tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas lagi bagi pelaksana menghadapi kendala dalam penyelesaian laporan, sehingga setiap tahapan dapat berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Selanjutnya, terhadap pelaksanaan SOP dalam Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 ini, perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar SOP tersebut dapat menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Kendala waktu penyelesaian laporan akibat tingginya laporan yang masuk perlu menjadi perhatian dengan menyusun strategi pengelolaan laporan yang lebih efektif, sehingga pelayanan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Terakhir, perlu adanya perhatian terhadap kesejahteraan dan motivasi pegawai melalui pemberian insentif atau bentuk penghargaan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diberikan. Mengingat pelaksanaan tugas dalam penyelesaian laporan masyarakat membutuhkan ketelitian, waktu, dan tanggung jawab yang besar. Pemberian insentif dapat menjadi salah satu bentuk apresiasi untuk meningkatkan motivasi kinerja serta komitmen pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan dalam penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.